Jawa Barat periode 2014 dan 2019. Tentu kami mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Ketua Basnas periode 2014-2019 beserta seluruh pengurusannya. Gubernur Jawa Barat menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memperhatikan dan seterusnya, memutuskan, menetapkan ke-1 Ketua dan Wakil Ketua Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Jawa Barat periode tahun 2020 sampai 2025 yang selanjutnya disebut Ketua dan Wakil Ketua Basnas dengan nama-nama sebagai berikut. 1. Ketua Dr. Andes Haji Anam Jaharuddin MMPD. 2. Wakil Ketua 1 Bidang Pengelolaan Pengumpulan Insinyur Rahmat Ari Kusumanto. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan memanjatkan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, atas taufik dan hidayahnya, pada hari ini Rabu tanggal 14 Oktober 2020, saya Gubernur Jawa Barat dengan ini secara resmi melantik saudara-saudara sebagai Ketua dan Wakil Ketua Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Jawa Barat periode 2020-2025 sesuai dengan keputusan Gubernur Jawa Barat yang telah dibacakan tadi. Saya percaya bahwa saudara-saudara akan melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, senantiasa bersama kita. Dan tentunya saya ucapkan salam hormat, semangat kepada Ketua Basnas Provinsi Jawa Barat yang baru, Bapak Dr. Andes Haji Anam Jaharuddin beserta jajaran, tepuk tangan buat Pak Anam. Bapak Ibu yang saya hormati, hari ini adalah hari bahagia yang ditunggu-tunggu, ya, dilaksanakan di tempat yang sangat mulia di Pusdai Jawa Barat. Kita melantik Ketua Wakil Ketua Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Jawa Barat untuk berkhidmat selama 5 tahun. Kami berharap terjadi transformasi yang luar biasa, tidak boleh bekerja ordinary, harus extraordinary. Tidak boleh bekerja biasa-biasa saja, harus luar biasa. Jawa Barat ini sebesar Malaysia, 1,5 kali lebih besar dari Malaysia. Ya, penduduk kita 50 juta, muslimnya hampir 47 juta. Tapi pengelolaan zakatnya masih jauh dari yang diharapkan. Oleh karena itu, saya berharap di kepemimpinan baru, tolong segera paparkan terobosan-terobosan apa yang akan direncanakan selama 5 tahun ke depan. Salah satunya adalah adaptasi kebiasaan baru, yaitu digital. Yang kedua, gunakan semua instrumen elemen kemasyarakatan untuk mengingatkan agar orang menjadi muslim yang taat melalui membayar zakat. Padahal menjadi muslim yang taat ada level yang wajib membayar zakat, ada yang sunnahnya sedekah infak, dan juga ada yang namanya investasi, yaitu wakaf. Jawa juara. Baik. Sekali lagi bersama dengan bersemangat, Jawa juara. Demikian rangkaian pada kesempatan hari ini, pelantikan Ketua dan Wakil Ketua Basnas Provinsi Jawa Barat periode 2020-2025. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita melaksanakan pelantikan yang ditunggu-tunggu, yaitu pelantikan
pimpinan Badan Amil Zakat Provinsi Jawa Barat. Kemudian saya lantik sesuai aturan, diseleksi secara demokratis sesuai arahan dari Badan Amil Zakat Pusat. Ketua Pak Anang sedang selamat. Ya, ketuanya Pak Anang juga dulunya pengalaman sebagai Badan Amil Zakat Kabupaten Subang. Ya. Nah, kami berharap 5 tahun ke depan ada transformasi luar biasa dalam pengelolaan dana umat, karena dana umat itu bagi kurang lebih ada 4, yang wajibnya zakat, kemudian yang sunatnya ada 2, yaitu sedekah infak yang habis, dan ada yang sifatnya investasi yang namanya wakaf. Nah, zakat yang wajib ini masih belum terkelola dengan baik, karena kalau sudah terkelola dengan jumlah mayoritas muslim di Jawa Barat, harusnya kemiskinan bisa kita entaskan, subsidi-subsidi kepada warga tidak mampu juga bisa melalui zakat. Nah, inilah pentingnya mengingatkan bahwa di antara harta kita itu ada 2,5%, bukan harta kita yang tidak boleh kita makan. Nah, mudah-mudahan semangat ini hadir. Yang kedua, transformasi digital menjadi adaptasi kebiasaan baru, terutama juga dalam pembayaran. Jadi bayaran nanti via HP, via online, dan lain-lain bisa kita lakukan dengan baik. Mohon doanya dari masyarakat Jawa Barat. Saya kira itu. Mangga ada pertanyaan dari wajahnya, pasti ingin bertanya yang lain-lain. Soal insentif terhadap perawat dan dokter di Jabar seperti apa, Pak? Sama perkembangan vaksin di Jabar seperti apa? Iya, kalau soal insentif itu sudah diurus langsung oleh Dinkes ya, dari gubernurnya sudah nggak ada masalah, dan sampai Desember juga anggaran-anggaran COVID sudah disetujui, dimaksimalkan untuk BTT terkait COVID. Di dalamnya ada insentif juga dalam melengkapi kebutuhan. Nah, untuk vaksin, seperti yang diketahui, vaksin itu terbagi 2. Vaksin yang dibeli langsung itu kemungkinan bulan depan dan Desember sudah hadir. Kedua, ada vaksin yang dites kepada diri saya, akan diproduksi di dalam negeri oleh Bio Farma. Ini nanti yang jumlahnya bisa ratus juta dosis, kira-kira begitu. Nah, yang dibeli langsung ini jumlahnya terbatas, maka sedang dicarikan formasinya siapa yang didahulukan dalam memperoleh vaksin. Nanti komposisinya di mananya tentu akan kita informasikan. Tapi yang pasti didahulukan kepada mereka yang berada di garis depan, jadi tenaga kesehatan. Kedua, didahulukan di zona merah, di daerah-daerah yang paling parah, kira-kira begitu. Tapi berapa jumlahnya itu masih dibicarakan. Mungkin dalam seminggu ada kabar terkait detail vaksin yang dibeli langsung untuk masyarakat Indonesia, khususnya Jawa Barat. Ya. Udah ya, cukup. Harus Pak Gubernur. Testimoni Pak, Pak, testimoni tentang vaksinasi. Bapak Gubernur pernah merasakan divaksin, katakan pada masyarakat Jawa Barat bahwa vaksin itu aman. Ya, kan tadi juga saya sampaikan, ending dari pandemi, orang sakit sembuh karena obat, orang sehat, kuat, imun karena vaksin. Untuk membuktikan vaksin aman, saya jadi relawan. Ya, sudah dites, suntik 2 kali, Desember akan dicek apakah darah saya imun. Kalau imun, maka bisa diproduksi berjuta-juta untuk semua orang. Menunggu waktu itu hanya satu cara kita melawan COVID, yaitu disiplin 3M, memakai masker, jaga jarak, dan cuci tangan. Itu hanya yang bisa kita lakukan sambil banyak ibadah biar imun meningkat. Betul?